Sobat Berbagi Info, nasihat Snuch dalam menghadapi Perang Aceh. Ya Karimal Akhlaq, Ya Rasulullah, Di Jakarta, Snow menjelaskan betapa pentingnya dia ke Aceh, dan asisten residen Goossens adalah seorang pembesar Belanda yang menentang ia masuknya ke Aceh, karena itu Goossens pun dimutasikan. Pengaruh Snuch itu juga membuat Overste Pompe van Mierdervoet, gubernur militer Aceh yang baru, tidak dapat menolak kedatangannya, walaupun hal ini dengan berterus terang disampaikan secara lisan oleh Pompe kepada Gubernur Jenderal Pijnaker Hordik. Bahkan Gubernur Pompe harus mencarikan sepintu rumah partikulir buat dia di Kutaraja, jauh dari komplek orang-orang Eropa, di mana dia bisa melagakan dirinya sebagai Abdul Ghaffar, orang Arab, orang Turki, atau orang mana saja tidak keberatan, asalkan dia jangan dikenal sebagai Kristiaan dari Kementerian Jajahan dan Hak. Rumah yang ditempatinya ketika di Kutaraja, kebetulan kepunyaan seorang Arab, letaknya di Pekan Aceh. Menurut Snow, peperangan di Aceh bukan suatu perang antara kelas berkuasa. Perang di Aceh adalah perang rakyat. Volksoorlog tidak akan selesai perang Aceh jika masih ada saja di antara rakyat yang melawan. Sebab itu katanya musnahkanlah perlawanan yang bagaimana kecilnya sekalipun. Itulah kesimpulan Dr. Snow Hurgronje, satu kesimpulan yang merupakan 180 derajat terbalik dari haluan yang sebegitu jauh sedang dilaksanakan oleh pemerintah jajahan Belanda. Terutama Dr. Snow telah mengusulkan pula supaya pimpinan perang di Aceh diganti. Dia menunjuk bahwa satu-satunya tokoh yang sanggup menjalankan kesimpulannya itu adalah Letnan Kolonel Van Heutz. Orang ini mesti didudukkan di Kutaraja, katanya. Dia menulis dalam surat-surat kabar dengan menggunakan nama samaran, Sigam, dalam Java Bode dengan judul Overhead Afgesloten Tijetperk der Konsentrati, dalam babak berkurung di konsentrasi. Dia mengatakan tentang kegiatan pejuang-pejuang Aceh bahwa Gens Purmir van de Aceher Fries, Die Fruger wel ins onze militairen dreida tegan bezielen, toen en dumwaardig zugenam stelsel hen verurdelde om, gelik de apa anden ketting, het gezak de hen omgevenden te verdragen zonder vrijheid om pledges verder te vervolgen dan die ketting reikte. Tidak ada lagi kekhawatiran orang Aceh, gara-gara cara konsentrasi celaka itu, yang membikin serdadu seperti monyet ditambat, hanya bisa berkeliaran sekeliling rantainya, tapi tak bisa mengejar si pengganggunya lebih dari sejauh yang dibenarkan oleh rantai itu. Snow berada di Aceh antara Juli tahun 1891 sampai Februari 1892. Laporannya Verslag Ontren Religieus Politieke Toestanden in Aceh, yang kemudian diperluasnya ke dalam buku De Aceher, mengupas lagi kekurangan bangsanya dalam menghadapi Aceh. Inti sari pendapat yang disimpulkan oleh Dr. Snow Hurgronje mengenai penyelesaian Aceh ialah 1. Hentikan usaha mendekati Sultan dan orang besarnya, sebab Sultan itu katanya sebetulnya tidak berkuasa. Kalau dia dapat diajak damai, tidaklah dengan sendirinya berarti bahwa yang lain-lain akan turut serta berdamai. Mengenai fungsi Sultan, Snow di dalam bukunya telah menunjuk surat yang pernah disampaikan oleh ulama Tengkuci, Tiro kepada Belanda, ketika ulama Tiro menyatakan herannya kepada Belanda selalu saja berusaha untuk mencari hubungan dan mendekati Sultan. Menurut Ci Tiro, kata Snow, Sultan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa berunding dengan Tengku Kalimalikutadil, Toku Ne Panglima Mesegit Raja dan Imam Lengbata. Tapi pembesar yang empat ini pun tidak dapat berbuat apa-apa, karena mereka tergantung pada 3 Panglima Sagi. Panglima Sagi tergantung pula pada ke-7 kaum, yaitu wakil rakyat. Sedangkan rakyat tidak akan berbuat apa-apa, kalau tidak sesuai dengan pendapat-pendapat ulama. Selanjutnya ulama hanya akan mengumumkan pendapatnya menurut hukum Allah dan Rasul. Demikian urutan wewenang itu, kata Tengkuci di Tiro, menurut Dr. Snow Hurgronje. Atas alasan itu menurut Snow, soal mencari kontak dengan Sultan, katanya, Partai Kemala, haruslah dihentikan saja. 2. Jangan mencoba-coba mengadakan perundingan dengan musuh yang aktif, terutama jika mereka terdiri dari para ulama, sebab keyakinan merekalah yang menyuruh mereka melawan Belanda.
Terhadap mereka haruslah pelor yang berbicara. 3. Rebut lagi Aceh besar. 4. Untuk mencapai simpati rakyat Aceh, giatkan pertanian, kerajian dan dagang. Selanjutnya diusulkannya, A. Membentuk Biro Informasi buat staf-staf sipil, yang keperluannya memberi mereka penerangan dan mengumpulkan pengenalan mengenai hal ihwal rakyat dan negeri Aceh. B. Membentuk kader-kader pegawai negeri yang terdiri dari anak bangsawan Aceh dan membikin korps Pangrepraja senantiasa merasa diri kelas memerintah. Adifa, rumah Snuj di Kepulauan Keudah dan Gampong Keudah di sisi Krueng Aceh tempat bermastautin Snuj. Sekian dan terima kasih, wassalam.